Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Kali ini kita bahas lagi detail anime Mushoku Tensei Season 2 episode 20 yang berjudul Ke Dalam Labirin. Episode kali ini merupakan adaptasi dari light novel volume 12 bab 1 sampai 3, juga sebagian dari bab 4. Pertama, ada beberapa penjelasan tentang kota Rapan yang berasal dari Garuban atau pedagang yang dikawal Rudeus dan buku mengembara dunia yang ditulis Bloodikan atau Guru Roxy. Dijelaskan bahwa tulang yang ada di kota Rapan adalah tulang behemoth yang dikalahkan Dewa Utara Kalman kedua dan kawan-kawannya. Bagi Rudeus, Dewa Utara ini seperti orang gila karena senang melawan musuh yang sulit. Selain behemoth yang hampir mustahil untuk dikalahkan, Dewa Utara pertama pun pernah mengalahkan Raja Iblis Abadi. Selanjutnya, Dewa Utara berpesta dengan memakan daging behemoth namun membiarkan sisanya begitu saja. Hal ini menjadi penyebab munculnya banyak dungeon di Rapan karena daging behemoth yang tersisa dimakan oleh monster semut, di mana monster-monster semut ini berevolusi dan menciptakan banyak sarang yang kemudian menjadi dungeon. Saat ini dungeon yang tercipta menyimpan banyak kristal sihir hingga banyak petualang dan pedagang seperti Garuban datang untuk mengadu nasib. Namun dengan fakta bahwa monster bisa berevolusi dengan memakan monster lain, Rudeus takut anaknya akan memiliki perubahan karena dirinya selalu makan daging monster di benua iblis. Rudeus takut anaknya akan terlahir seperti Kisirika dan berteriak bahwa dirinya adalah kaisar iblis. Kedua, hampir tidak ada petualang pemula di Rapan karena semua orang di sana tampak seperti petualang tingkat S yang sudah terbiasa turun ke dungeon. Ketiga, saat pertama ditemui, Gisu sedang berusaha meyakinkan petualang yang pernah dibantu Roxy untuk menyelamatkan Roxy. Saat itu Gisu memohon kepada petualang itu agar mau membantu setidaknya untuk mencari sisa mayat Roxy dengan bayaran 2 kali lipat. Keempat, Rudeus merasa aneh melihat Gisu yang tampak panik hingga mengutuk seseorang. Namun menurut Elinalis memang seperti itulah Gisu karena mungkin dulu Gisu hanya mencoba terlihat dewasa di hadapan Rudeus. Kelima, tentang reuni Paul dan Rudeus. Dikatakan Rudeus, Paul tampak begitu kelelahan dengan mata yang seakan tidak memiliki kehidupan. Saat itu Paul dalam kondisi setengah tidur dan baru sadar ketika Rudeus berkata sebentar lagi dirinya akan memiliki anak. Tidak aneh bila Paul menganggapnya mimpi karena Rudeus baru akan tiba 10 bulan lagi dalam perjalanan normal. Keenam, Rudeus takut Paul akan marah ketika mendengarnya menikah dan memiliki anak di saat ibunya masih belum diselamatkan. Rudeus takut terjadi hal yang sama seperti di Milis, di mana Paul menyalahkannya karena malah bersenang-senang dengan bertualang di benua iblis. Tapi akhirnya Rudeus menceritakan semua hal baik yang terjadi kepadanya selama di akademi, di mana ternyata Paul tidak menyalahkannya. Alasannya karena Paul sendiri merasa bersalah akibat melanggar janjinya dan menidur Lilia. Hal ini terjadi karena efek sukubus, di mana Sierra yang bisa menggunakan sihir detoksifikasi takut dengan Paul, karena sihir detoksifikasi ini mengharuskan penggunanya untuk menyentuh targetnya. Sehingga akhirnya Lilia pun pasang badan hingga Paul mendapat kesadarannya lagi. Ketujuh, Talhan tidak terpengaruh efek sukubus karena merupakan seorang gay. Hal ini bisa kalian lihat dengan cara Talhan melihat Rudeus, di mana Elinalis pun meminta Rudeus menjauhinya bila tidak ingin hilang kesucian. 8. Paul merasa bahagia melihat Rudeus yang sudah tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang tampak percaya diri berbeda dengan dulu. Melihat Paul mulai menangis, Rudeus pun memeluknya dan menangis bersama karena tidak pernah tahu seberapa banyak Paul telah berubah walau merupakan keluarga. 9. Dalam versi novelnya, Rudeus berkata bahwa kini tingginya sudah hampir sama dengan Paul. Dan sekali lagi inilah yang membedakan desain Rudeus versi novel dan anime yang sudah dibahas berkali-kali. 10. Dalam versi novel, Paul bersujud ketika meminta maaf kepada Elinalis, berbeda dengan versi anime. Namun setidaknya dalam versi anime, Paul terlihat lebih dewasa dan menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Saat itu Elinalis berkomentar mengenai Paul yang menua, sementara Paul berkata bahwa Elinalis tetap cantik seperti biasa. 11. Sudah 2 tahun semenjak Roxy mendapat informasi dari Kisirika mengenai keberadaan Zenith. Sementara itu informasi yang dimiliki Gisu berasal dari 4 tahun lalu. Dengan fakta bahwa Zenith tidak pernah lagi terlihat selama 2 tahun, ada kemungkinan Zenith sudah mati dan dikendalikan oleh suatu monster.
12. Trudeau sendiri mengaku dirinya lebih terkejut ketika mendengar Roxy terjebak dibanding mendengar kemungkinan Zenith telah tiada. 13. Ketika bertemu, Elinalis meminum alkohol yang dibawa Talhan di mana Rudeus menganggapnya sebagai sapaan ala Rasdorf. 14. Buku yang dibawa Rudeus adalah buku yang sama dengan yang disarankan Sylvie ketika masih menjadi Fitz. Perlu diketahui bahwa lingkaran sihir teleportasi dianggap hal terlarang, hingga buku-buku seperti itu biasanya akan disensor atau bahkan ditolak. Namun tampaknya buku ini dianggap sebagai kisah fiksi, padahal isinya benar-benar tentang lingkaran sihir asli. 15. Ketika Lilia membahas Aisyah, Rudeus meminta Lilia untuk tetap memperlakukan Aisyah dengan adil sebagai anaknya. Hal ini dikatakan Rudeus karena Lilia terus menyuruh Aisyah menghormati Norn sebagai seorang pelayan. Karenanya Rudeus harus menegaskan bahwa dirinya dan Paul selalu menganggap Aisyah dan Lilia adalah keluarga juga. 16. Alasan Rudeus setuju membahas hal dewasa dengan Paul karena tampaknya Paul begitu bersemangat dan menantikan momen tersebut. Selain itu, Rudeus pun selalu ingin memiliki teman untuk membahas hal dewasa karena biasanya hal seperti itu adalah hal memalukan. 17. Rudeus berpikir Hitogami ingin dirinya pergi ke Begarito berkebalikan dengan sarannya. Menurutnya Hitogami menyarankannya bersekolah untuk mempersiapkan berbagai hal penting dalam penyelamatan Zenith dan contohnya adalah buku yang dibawanya. Sedangkan sebelumnya Hitogami sengaja melarangnya pergi karena tahu dirinya akan memberontak. Karena andai Hitogami menyuruhnya pergi, besar kemungkinan dirinya akan memilih diam bersama Sylvie. Namun anehnya Hitogami tidak muncul di mimpinya malam itu, padahal biasanya Hitogami akan muncul pada momen penting. Selanjutnya kita bahas tentang labirin dan misi penyelamatan. Pertama, labirin teleportasi ini terdiri dari 6-7 lantai, namun Paul baru bisa sampai ke lantai ketiga. Kedua, ada 5 monster yang seringkali muncul dalam labirin teleportasi. Monster-monster itu adalah Deathroot Tarantula atau Tarantula Jalan Kematian, Iron Crawler atau Perayap Besi, Mud Skull atau Tengkorak Lumpur, Armored Warrior atau Prajurit Berzirah, dan Devouring Devil atau Iblis Pemangsa. Deathroot Tarantula adalah sejenis laba-laba beracun yang bisa menembak jaring dan merupakan monster tingkat B. Iron Crawler adalah monster berbentuk ulat seperti Ohmu dari Nausicaa yang begitu keras hingga Paul tidak bisa mengalahkannya dalam sekali tebas. Dikatakan Iron Crawler adalah monster tingkat B juga, namun sering bekerja sama dengan Tarantula, di mana Tarantula berlindung di belakang Iron Crawler sebelum menembakkan jaringnya, dan Iron Crawler akan menimpa targetnya yang sudah terjebak dengan tubuhnya yang keras. Mud Skull adalah monster yang tertutup lumpur namun terdapat tengkorak di tengah tubuhnya yang merupakan kelemahannya. Mud Skull ini adalah monster tingkat A yang cukup pintar karena bisa menggunakan sihir untuk melempar lumpur atau batu. Armor Warrior berupa armor berkarat yang memiliki 4 lengan dan masing-masing lengannya itu memegang pedang. Devouring Devil adalah monster dengan tangan yang panjang serta taring dan cakar yang mirip pisau. Ketiga, kita bahas tentang formasi party Rudeus kali ini. Selain Elinalis yang menjadi tank, Paul penyerang kedua atau damage dealer, dan Gisu sebagai pencuri, peran Rudeus sedikit tumpang tindih dengan Talhan. Walau merupakan seorang dwarf, Talhan ini biasanya menggunakan sihir bumi dan menjadi petarung segala bisa. Tapi karena Rudeus mengambil posisi penyihir dan Elinalis juga menjadi penyerang, maka peran Talhan menjadi tidak jelas dan lebih banyak menganggur hingga menjadi barisan belakang party. Yang mana hal ini membuat Rudeus takut karena tidak ingin dimangsa oleh Talhan. Mengesampingkan Talhan, Gisu memiliki posisi yang unik. Sebagai seorang pencuri, Gisu tidak terlalu berguna di pertarungan, namun berperan sebagai komandan sekaligus pelayan di party. Karena tugasnya adalah mencari jalan, mengurus makanan, mengurus bangkai monster, hingga memutuskan kapan harus mundur. Keempat, gulungan sihir roh yang dibawa Rudeus untuk pencahayaan akan bertahan sesuai kapasitas mana penggunanya. Karena bisa digunakan semua orang dan tidak memerlukan banyak mana, Rudeus yakin gulungan sihir itu bisa membuat pedagang obor bangkrut. Kelima, kali ini Paul membawa satu pedang tambahan di samping pedang kesayangannya. Namun Paul jarang menggunakan pedang itu dan lebih sering menggunakan pedang kesayangannya. Hal ini membuat Rudeus bertanya-tanya fungsi pedang kedua itu karena jarang digunakan. Keenam,
Di novelnya, Elinalis membongkar fakta bahwa kini Paul dan Zenith menjadi anaknya setelah Rudeus menikahi Sylvie yang merupakan cucunya. Paul tidak tahu Raoul atau ayah Sylvie adalah anak Elinalis, dan hal ini membuat Paul shock selama beberapa waktu. Ketujuh, berkat mata iblisnya, Rudeus bisa menghindari jaring tarantula dengan lebih baik dibanding Paul dan Elinalis. Karena jaring itu menempel, Gisu memberi suatu cairan yang bisa menghilangkannya, termasuk noda di armor. Sadar cairan itu seperti deterjen, Rudeus berencana membawanya pulang karena berpikir akan membantu Sylvie bersih-bersih. 8. Rudeus berjanji akan memperkenalkan Gisu pada monyet cantik yang bisa mengambil kutu dari punggungnya sebagai apresiasi dari kerja keras Gisu selama ini. 9. Tanpa Roxy, Paul tidak bisa menembus lantai 2 karena sihir Bumi Talhan tidak efektif untuk melawan Iron Crawler. Sementara Viera dan Sierra tidak begitu berguna. Yang efektif adalah sihir es atau api, sehingga merupakan suatu keajaiban berarti Paul bisa pulang dengan selamat tanpa Roxy. Karena bagaimanapun perjalanan dari lantai 1 ke lantai 3 ini memerlukan waktu hingga 10 jam dengan adanya Rudeus, Elinalis, dan Peta, dan pasti akan lebih lama tanpa Peta, apalagi tanpa penyihir yang bisa menggunakan es. 10. Berdasarkan buku, jebakan teleportasi hanya akan mengirim seseorang di lantai yang sama, di mana Rudeus bisa mengetahui lokasi Roxy karena bisa mencium aroma tubuhnya walau terhalang tembok. 11. Ada satu bagian hilang atau mungkin akan diadaptasi di episode selanjutnya, yaitu sudut pandang Roxy ketika sendirian di dungeon. Tapi terlepas dari bagian ini, ketika melihat Rudeus, Roxy berpikir dirinya telah mati dan berada di akhirat karena terbangun di dunia es yang diciptakan Rudeus. Saat itu Roxy tidak mengenali Rudeus karena apa yang terjadi sangat mirip dengan hayalannya selama ini. Bagi yang lupa, Roxy selalu bermimpi akan diselamatkan pria idamannya ketika terjebak di dalam dungeon. Tapi dari sini hayalannya akan menjadi sedikit gelap karena pria yang menyelamatkannya itu ternyata sudah menikah. Dan itulah pembahasan episode 20 season 2 Mushoku Tensei. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!